Tahukah Anda bahwa salah satu akses pendanaan yang paling jarang digunakan orang yaitu sustainable finance, baik itu dalam bentuk green ataupun sustainable, yang menyarankan perusahaan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ataupun aspek hijau dalam perencanaan proyek yang akan memperoleh pendanaan ini. Pada video kali ini, kita akan memetakan 5 langkah yang umumnya dilakukan untuk memperoleh akses terhadap pendanaan hijau atau sustainable. Langkah pertama adalah desain proyek. Dalam perancangan suatu proyek, kita harus bisa menyelaraskan antara target keberlanjutan perusahaan, target keberlanjutan suatu negara, beserta dengan regulasi negara yang berlaku. Nah, untuk dalam penyelarasan ini, penting untuk melakukan apa yang disebutkan dengan materiality mapping. Hal ini untuk menentukan isu-isu yang penting dan harus diselesaikan oleh proyek ini. Selain dari materiality mapping, kita juga harus menyelaraskan rancangan proyek kita ini dengan sustainable finance taxonomy yang berlaku. Hal ini agar definisi hijau ataupun definisi keberlanjutan yang digunakan selama perancangan proyek juga sesuai dengan definisi yang berlaku pada negara setempat. Langkah kedua yaitu perencanaan pendanaan. Salah satu tahapan yang penting dalam perencanaan ini yaitu menetapkan instrumen keuangan apa saja sih yang akan kita gunakan. Instrumen keuangan yang umumnya dapat digunakan yaitu bisa dalam bentuk bond, yaitu ketika kita menerbitkan surat utang, loan yaitu pinjaman dari entitas lain, bisa juga kita memperoleh pendanaan dari bursa karbon. Selain itu juga terdapat instrumen-instrumen seperti insentif ataupun subsidi pajak yang telah dikeluarkan oleh regulasi negara setempat. Oleh karena itulah pentingnya kita melakukan penyelarasan terhadap regulasi-regulasi setempat yang berlaku, sehingga proyek kita ini dapat memanfaatkan insentif dan subsidi yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Angka ketiga, external review. Kebanyakan investor tidak bisa mempercaya hanya klaim sepihak dari pemilik proyek, tetapi akan memerlukan verifikasi independen dari pihak ketiga, baik itu dalam bentuk second party opinion, sertifikasi, ataupun laporan verifikasi yang spesifik. Tanpa tahap ini, proyek Anda bisa saja beresiko akan dicap sebagai greenwashing dan justru tidak bisa memperoleh pendanaan. Langkah keempat, salah satu bentuk fundraising lainnya selain dari penetapan instrumen keuangan tadi, yaitu dalam untuk melakukan roadshow untuk mendemonstrasikan proyek kita ini. Investor ini baik itu dalam bentuk bank, investor retail, ataupun hedge fund. Tetapi ingat, apabila kita telah memperoleh dana tersebut dari investor, penggunaan dananya harus bisa kita lacak dan akhirnya laporkan secara ketat sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara investor dan juga kita sebagai pemilik proyek. Langkah terakhir yaitu impact reporting. Salah satu bentuk pelacakan dari penggunaan dana tersebut bisa dibuat dalam bentuk laporan yang disebut dengan impact reporting ataupun dalam bentuk sustainability reporting, di mana konten dari laporan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan investor. Salah satu yang termasuk yaitu key performance indicator atau KPI yang telah kita tetapkan akan proyek dan realisasi penggunaan dana yang telah diterima saat ini. Laporan tadi bukan hanya beneficial untuk investor, tetapi juga akan meningkatkan kredibilitas kita di mata investor, yang akan menunjukkan bahwa proyek kita ini bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi justru mewujudkan apa yang telah kita janjikan pada awal perjanjian tadi. Melihat dari kelima tahapan tadi, bahwa tantangan terberat dalam sustainable finance ini bukan hanya pada perancangan proyek, tetapi tentunya pada kepatuhan regulasi dan akurasi data yang perlu kita laporkan kepada pihak investor. Banyak perusahaan yang gagal mendapatkan pendanaan bukan karena proyeknya buruk, tetapi justru dikarenakan mereka belum bisa menyusun laporan dengan dampak yang terukur, akurat, dan sesuai dengan standar global dan perjanjian yang telah ditetapkan tadi. Disinilah akhirnya Bats Consulting hadir bukan hanya untuk melakukan penyusunan laporan, tetapi sebagai mitra strategis Anda dalam menavigasi peta jalan ini. Kami akan membantu Anda untuk menyelaraskan target bisnis Anda dengan taksonomi ESG atau Sustainable Finance Taxonomy yang berlaku, memastikan metodologi perhitungan dan pengukuran data Anda valid, hingga penyusunan impact report ataupun sustainability report yang tentu saja akan dinilai kredibel di mata investor. Jangan biarkan potensi pendanaan hijau Anda terhambat hanya karena administrasi ataupun pelaporan yang tidak tepat. Ubahlah kompleksitas regulasi tersebut menjadi peluang pertumbuhan pada bisnis Anda.